10 tahun lalu saya menjadi seorang gembel jalanan, tidur di jalanan, tidur di tempat sampah. Ya sekarang 10 tahun kemudian saya nggak tahu, dan akhirnya saya ya bisa kebelilah gubuk, bisa kebelilah mobil gitu loh. Walaupun nggak mobil-mobil kelas banget gitu loh, tapi kan kita bersyukur. Saya nggak punya mimpi, saya bisa beli mobil, saya bisa megang setir bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reels Channel Humble and Respect. Oke guys, inspirator kita kali ini adalah pengusaha otomotif, khususnya di bidang interior mobil, yang customernya dari kalangan artis papan atas dan pengusaha. Dan ternyata beliau adalah seorang anak petani. Pasti kalian pengen tahu kan gimana sih perjuangannya sampai menjadi seperti sekarang ini. Terus ikuti Reels Channel, yuk. Oh my lord, please don't. Keren bro. Alhamdulillahirobbil alamin nih, akhirnya ketemu sama abang kita nih, Bang Hardi. Luar biasa. Halo. Banget. Channel nih bang. Siap, Oh, siap iya. bang. Waduh. Ganteng banget aslinya nih teman-teman di channel. Wadidaw, wadidaw. Sekarang Gila. kesibukannya apa sih bang? Kalau boleh tahu bang? Kesibukannya bang? Siap. Kesibukannya ya melalang buana lah, ke sono ke sini gitu ya. Iya. Main-main lah ya. Main. Jadi gini nih Bang Hardi. Jadi kan Bang Hardi ini teman-teman di channel nih luar biasa banget nih. Customernya ini artis-artis papan atas, pengusaha, luar biasa banget. Untung papanya nggak di bawah. Nah jadi nih Bang Hardi, kalau boleh tahu nih asalnya dari mana sih Bang? Gue dari Blora bro, Jawa Tengah. Blora, Jawa Tengah. Di pelosok, di pegunungan. Di pegunungan. Berarti abang datang ke sini pakai parasut apa gimana Bang? Pakai helikopter kali ya. Guys. Terus bisa sampai ke Jakarta gimana ceritanya Bang? Merantau bang. Kita Merantau. merantau. Merantau untuk mencari sesuap nasi. Kalau lebih berarti berkah. Bisa dibuat beli apa aja. Luar biasa. Udah masuk konten inspirasi ini teman-teman di channel, biar luar biasa banget nih Bang. Sama-sama bang. Kita. Iya, Bang, ini kan saya kepo banget nih Bang. Siap. Ternyata teman-teman di channel, Bang Hardi ini lebih ganteng dari yang di kamera. Aslinya lebih ganteng nih. Usianya kalau boleh tahu nih Bang, boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman di channel Bang? Usianya berapa sih Bang? Usia saya 28 tahun. 28 tahun. Iya, udah tua. Enggak Bang. Oh, masih tapi muda ya? kelihatannya muda Bang. Oh, gitu. Kayak 27 Bang. Asik. Beda sedikit doang. Nah jadi gini nih Bang Hardi nih Bang. Boleh, Ini mohon siap. maaf nih Bang, saya agak grogi soalnya ketemu artis papan atas. Waduh. Luar biasa banget ya Bang. Alhamdulillah pokoknya. Sekarang kan Bang Hardi nih udah masuk di dunia otomotif nih Bang. Betul. Alhamdulillahirobbil alamin, juga usahanya sudah besar, maju seperti ini. Mungkin bisa diceritain nggak sih Bang, kok bisa menjadi seperti ini Bang awal mulanya? Sebetulnya kita mempunyai mimpi dulu ya. Kita mempunyai mimpi dan mempunyai goal. Hidup itu tanpa goal, Siap. kita nggak bisa. Jadi jangan sampai mengikuti dalam arti ya udahlah pasrah sama Tuhan gitu. Itu nggak bisa. Harus kita kejar juga ya Bang? Kalau kita mimpi kita dari mulai masa kita berpikir, mungkin di SMP itu udah kita berpikir ya. Jadi goal kita ini, hidup ini untuk apa gitu. Betul. Nah, kalau hidup ini untuk hanya ya udah yang penting hidup, Benar. ya maka akan terjadilah flat. Mungkin dari kecil sampai tua ya seperti itu gitu. Gitu-gitu aja jadi Gitu-gitu hidupnya aja. Bang.
Ya alhamdulillahnya kalau saya mempunyai mimpi tapi tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai harta gitu. Tapi mempunyai mimpi. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Itu gimana tuh Bang ceritanya tuh Bang? Nah, kalau kita udah mempunyai mimpi dan nggak punya modal, tapi pasti kan namanya kita mempunyai Allah ya. Benar. Jadi kita mau nggak mau kan berdoa, mau niatnya seperti apa, mau menjadi apa, dan mau ingin goal kita, cita-cita kita itu pengen jadi apa gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk hijrah lah dari kampung ke Jakarta. Wah, luar biasa banget teman-teman di channel. Nih kalau teman-teman pengen tahu nih teman-teman di channel, nih saya bongkar sedikit boleh nih Bang ya? Boleh. Siap. Jadi saya pernah dengar nih di salah satu konten yang luar biasa banget. Katanya dulu suka mabok Bang. Itu gimana tuh Bang? Sekarang maboknya inspirasi Bang. Nah itu gimana Bang? Mungkin bisa diceritain Bang. Jadi gini ya. Mungkin gara-gara minumnya salah jadi alhamdulillah berkah ya Bang ya? Oh enggak gitu. Oh enggak juga. Gimana Bang Hardi? Jadi kalau kenapa saya mengakui kita harus flashback, berpikir dari flashback ke belakang ya. Betul. Jadi saya tuh dulunya pemabok karena maboknya juga mabuk ciu yang 5.000 tuh udah dapat sebotol, kalau kita udah minum udah pasti mabok. Iya, kalau 5 orang mati tuh kalau mati bisa mati beneran. Iya, nah tapi tetap kita mempunyai nggak selamanya pemabok akan seterusnya menjadi pemabok. Betul. Kembali lagi kalau kita berkumpulnya sama orang-orang yang pengusaha atau seperti apa ya, hanya burung sejenis yang bisa terbang bersamanya. Jadi kalau kita mempunyai teman kita pemabuk, penjudi, pasti kita akan mengikuti, pasti akan kalah. Benar. Jadi pergaulan itu sangat menentukan kita menjadi apa ya Bang? Oke, siap. Kalau sekiranya kita pengen menjadi orang yang baik, ya kita harus kumpulannya sama orang baik. Tapi kalau saya belum baik ya. Wah. masih mabuk. Enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nih gini nih Bang Hardi. Siap. Bang Hardi itu kan sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim kan selalu nih sama-sama orang-orang hebat nih Bang, artis papan atas segala macam, ada pengusaha-pengusaha juga. Itu berarti benar ya Bang? Pergaulan itu menentukan arah jati diri kita mau kemana, itu benar gak sih Bang Hardi? Mungkin biasanya banyak orang berpikir, oh level kita ini masih down. Benar. Terus ketemu sama orang yang kita naik sepeda, ketemu sama orang naik motor, itu kelasnya udah beda. Naik motor ketemu orang yang naiknya mobil, itu jauh lebih berbeda. Betul. Nah, tapi gimana caranya orang itu tidak perlu melihat punya apa, tapi komunikasilah yang baik. Jadi orang itu dibikin sesuatu yang trust. Kalau kita nggak mempunyai rasa trust sama itu orang, terus menganggapnya dia bos, menganggapnya dia orang hebat, ya kita akan jiper duluan. Tapi kalau saya semuanya sama, orang makan nasi juga gitu. Kalau lapar juga pasti teriak juga gitu. Wah, luar biasa banget nih Bang. Jadi di sini Bang, kemarin kan saya juga udah lihat beberapa videonya Bang Hardi ini teman-teman di channel. Jadi Bang Hardi ini memang luar biasa banget perjuangannya bisa menjadi seperti ini Bang. Sampai di situ saya dengar tuh Bang, kalau nggak salah Abang bilang kita ini hidup gimana caranya bermanfaat untuk orang lain. Oke. Wah, itu luar biasa banget Bang. Itu kenapa sih Abang sampai akhirnya berpikir menjadi seperti itu? Apa Bang inspirasinya Bang? Jadi saya dulu itu emang keluarga dari yang nggak mampu, bener-bener nggak mampu banget. Siap. Saya berpikir, ya Allah kalau sekiranya saya ada rezeki, gue akan bagi. Karena kita juga nggak pernah dapat bagian. Kayak munajat gitu di dalam hati Abang ya Bang? Siap. Jadi orang itu, kalau kita mengharapkan sesuatu, tapi orang itu tidak memberi, waduh itu rasanya sakit di hati. Dalam arti iyalah kita mentang-mentang orang miskin gak dikasih gitu. Ada seperti itu. Siap. Makanya saya punya pola berpikir kalau seandainya saya ada rezeki, saya akan belajar ikhlas. Wah, jadi luar biasa. belajar ikhlas itu susah. Ikhlas untuk apa tuh Bang? Ikhlas segala-galanya. Kalau orang hidup di dunia ini untuk melewati belajar ikhlas itu tidak mudah. Mungkin di mulut gampang. Benar. Mungkin di otak dan mulut itu berbicara gampang. Tapi kalau Abang nih, kalau tidak pernah melakukan yang seandainya melakukan memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, kasihlah 5.000, nanti malam pasti ingat. Itu udah jaminan. 5.000
kasih orang malam-malam mau tidur, sialan tadi habis ngasih duit 5.000. Jadi kayak nggak ikhlas gitu ya bang ya? Itu. Nah, berjalannya waktu itu tidak bisa ditempuh dengan waktu yang cukup singkat. Jadi harus kita rutinitas terus melakukan sekarang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Kembali lagi kalau masih ingat 1.000 lagi, 2.000, 3.000, 4.000 sampai 10.000. Dan itu pun nggak bakal bisa ikhlas seketika. Nah. Itu susah menurut saya pribadi ya, itu susah. Tapi nggak tahu kalau teman-teman kalau memberi sesuatu sama orang yang langsung tahu-taunya ini saya kasih nih ikhlas gitu ya. Betul. Itu sih luar biasa gitu. Memang luar biasa banget sih ini. Inspirasi saya banget nih bang. Walah, Makasih banyak bisa nih, bang. aja nih. Waduh, udah nyempetin waktu begini nih bang. Enggak. Jadi yang saya salut nih bang sama abang dan keluarga bang, terutama orang tua ya bang. Jadi gini teman-teman di channel, Bang Hardi ini orang tuanya ini adalah petani ya bang ya. Yes, petani. Sampai sekarang masih petani kok. Sampai sekarang masih petani. Itu ibu memang orang tua itu walaupun abang sekarang alhamdulillah udah seperti ini tetap pengennya itu kenapa bang bisa seperti itu bang? Dia selalu tak tanyain mau tinggal di Jakarta aja nggak? Nggak lah, nggak usah. Bapak mah di kampung aja. Bapak mah di sawah aja gitu. Sawah pun itu tidak punya loh. Saya tuh nggak punya sawah. Saya nggak punya sawah. Tapi itu sawah-sawah dari orang pemerintah gitu ya. Siap. Di sana kan pada ditanemin gitu. Ya udah ngikut-ngikut aja. Terus kemarin sempat minta sawah. Saya bilang kalau sawah ntar saya nyiksa lagi nih orang tua. Benar, jadi malah capek lagi orang tua nanti ya bang ya? Udah saya bilang nggak usah lah, mending duitnya tak kasih, udah buat ayam-ayaman di itu kan, di hati kan. Jadi kita itu harus kita harus sayang sama orang tua sih. Selagi orang tua kita masih ada. Itu kunci kesuksesan tuh bang, sebenarnya bang. Menurut saya Tuhan yang kelihatan tuh orang tua. Orang tua. Tuhan yang kelihatan tuh orang tua. Menurut saya, tapi kan prinsip orang kan beda-beda. Iya nih. Jadi orang tua yang terlihat ya orang tua, Tuhan yang terlihat ya orang tua saya, bapak ibu saya, ya nomor satu ya pasti ibu saya. Dan di mana ibu saya selagi saya dilanggar, saya pasti juga ngikutin lah apa kata ibu. Tapi kalau ibu saya oke lah, saya bantu doa dari rumah, pasti saya akan jalanin. Karena doa ibu itu luar biasa sih, mustajab, gokil. Ya, tapi tergantung ya kepercayaan pribadi masing-masing. Bener bang. Tapi memang sih bang, dari sekian saya ketemu orang-orang hebat rata-rata seperti itu tuh bang. Luar biasa banget ya bang ya. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa tuh bang. Keren banget abang inspirasinya seperti itu. Nah cuman gini bang, dulunya nih yang saya bingung, yang saya mungkin teman-teman di channel juga mungkin pengen tanya ke abang. Dulunya ini kan mungkin abang bilang abang itu kan nakal nih bang. Sampai akhirnya abang berubah itu apa sih bang? Inspirasi bisa abang, udahlah gue pengen berubah aja. Berubahnya setelah kalian semuanya kalau merantau jauh dari orang tua, itu pasti berubah. Kalau nggak belangsak sekalian, pasti akan berubah memikirkan orang tua. Kalau bajingan pasti jadi bajingan beneran, tapi kalau nggak pasti akan sayang sama orang tua. Bang, percaya gak bang? Gue merinding nih bang. Itu pasti. Itu pasti ya? Itu luar biasa bang. Jadi karena memang kembali lagi kepada orang tua ya? Yes. Karena dulu saya waktu di kampung, rasa sayang saya sama orang tua itu nggak ada. Dan saya open, nggak ada. Karena saya pulang malam, saya pasti kalau ada orkes dangdut apa, gue pasti kayak sok jagoan gitu. Iya, karena preman di situ nggak? Iya, nggak preman, cuma seenggaknya sok jagoan lah. Tapi saya nggak mau seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan rumah saya tuh belum diubinin gini loh. Jadi masih gebyok semua, masih masih bambu lah. Bener. Nempel-nempel gitu. Ya, saya pernah lihat tuh Dan itu kalau kena hujan juga hujan, kalau kena becek juga tanahnya juga becek. Terus saya mikir saya punya adik 1, 2 ya. Adik saya cewek-cewek, saya berpikir ya udahlah saya harus berangkat ke Jakarta, saya ngobrol sama teman-teman yang sering nongkrong sama saya. Bro, mau ke Jakarta nggak? Di Jakarta ngapain? Udahlah ntar juga adalah kerjaan gitu. Dan setelah itu kita ngikut, saya masih ada duit 60.000, saya hijrah,
disitulah saya dan teman-teman saya itu merasakan, waduh susah banget hidup di Jakarta karena nggak ada yang dituju, nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa segala macam. Mau nggak mau kita menjadi, ya itu, kita sampai pengen makan aja susah ya. Akhirnya Gimana caranya kita melakukan bisa makan gitu? Ya udah kita jadi pemulung lah ya. bener. Jadi pemulung itu bukan berarti tidak berharga. Pemulung itu sangat berharga. Jadi itu bener ya Bang, Abang Bener. sempat jadi pemulung ya Bang? Betul. Luar biasa banget teman-teman Rich Channel. Jadi mempunyai rasa ambisi. Kita kalau ambisi, kita lapar nih, ambisi pengen makan tapi nggak ada makan gimana? Mau nggak mau kan kita harus mencari. Gitu. Bener Bang. Gimana caranya gitu? Jadi ya udahlah kita melakukan seperti itu dan akhirnya saya selalu ingatlah teman-teman semua. Jadi teman-teman tuh kalau ada di mana itu selalu komunikasi sama orang-orang siapapun. Jadi jangan gengsi, Betul. jangan malu-malu, Betul. jangan males lah tanya-tanya gitu. Itu akan menutup rezeki kalian sendiri. Jadi kalian tuh harus ya udah ngobrol begini, bro kerja apa ya, kita SKSD nggak apa-apa. Humble itu ya Bang ya? Yang Iya, Abang itu. betul. Luar biasa. Tanya kerja apa, di mana. Ya udah ntar otomatis dia kalau pas kantornya membutuhkan, kalau naik level sedikit pasti akan diajak dan kalau sudah dipercaya di situ ya kita harus tekuni gitu. Disiplin ya Bang? Disiplin, tekunin, jujur lah. Pertamanya kita harus jujur dulu sama apa yang diberikan kepercayaan kepada kita. Berarti dalam segala sesuatu tuh paling utama tuh jujur ya Bang sebenarnya? Kita harus jujur sih, pasti itu. Kalau kata orang Jawa itu kalau nggak jujur ajur gitu. Artinya apa tuh Bang? Hancur. Kalau nggak jujur hancur. Jadi segala sesuatu ya harus kita jujur, tekun, ikhtiar, berdoa, bekerja ya. Wah, luar Lima, biasa, Bang. lima kunci ya. Nanti di catatan boleh Bang ya? Wah, luar biasa Bang. Nah, jadi ini ada satu pertanyaan lagi nih, Bang Hardi. Banyak sih masih Bang, mohon maaf. Jadi, apa sih arti sebuah keluarga buat Bang Hardi? Arti sebuah keluarga buat Bang Hardi sekarang? Artinya apa? Sebuah keluarga ya. Benar. Jadi kalau kita pikir seperti ini. Kalau di posisi saya, Siap. kita punya duit, tapi tidak berkumpul sama keluarga, nggak happy. Tapi kalau nggak punya duit, berkumpul terus, nggak happy juga. Benar. Jadi balance aja sebetulnya sih. Saya juga ngobrol sama istri. Ya udah kehidupan gue seperti ini, kehidupan kamu seperti ini, dan kalau bisa kita itu mempunyai privasi masing-masing. Betul. Nggak usah saling tahu. Jadi biasanya HP-nya suami dipegang istri, HP-nya istri pegang suami. Itu menurut saya itu akan menjadi tingkat keributan. Betul. Salah paham jadi. Salah paham. Terus rasa sayangnya jadi bubar. Ya kalau saya sih ya yang saya terapkan sebelum saya menikah ya seperti itu gitu. Luar biasa banget ya teman-teman. Tapi Bang, dalam kesuksesan Abang pasti ada rezeki istri juga, doa istri, bener ya Bang? Nggak ada, bener nggak? Mungkin ya itu Mungkin ya, ya? karena kan doa itu kan nggak terlihat gitu loh. Oh. Kita kan nggak tahu doa siapa, karena kan kita mungkin ada sebagian 1% atau 2% dari istri, Benar. terus 3% dari anak-anak yatim, Siap. 10% dari kaum duafa, 10% lagi dari orang tua, kan kita nggak tahu. Makanya kita harus berbuat baik sama siapapun yang membutuhkan. Gitu. Sama siapapun kita harus berbuat Sama baik. siapapun yang membutuhkan, dalam arti orang itu benar-benar tidak mampu ya kita harus bantu. Kalau kalian tuh merasa mampu, tapi kalau kalian nggak merasa mampu, pasti nanti suatu saat akan dibalap sama orang. Gitu. Makanya walaupun punya duit dikit, kita merasa mampu kasih. Gitu. Kadang kan ada orang ya Bang ya, aduh mau ngeluarin duit sayang nih. Ya, Nggak. makanya. Tapi ya nanti rezeki kita pun akan tersendat sendiri sih menurutku sih. Jadi Kalau orang yang tidak ikhlas itu iya. balik lagi ya Bang ya. Nah kalau saya ya udahlah kasih, setelah kasih udah biarin aja. Nanti jembatan itulah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi hidup tuh nggak usah ngoyo kata. Nah loh, itu tuh. Kalau udah berjalan itu hidup nggak usah ngoyo. Kalau sudah berjalan hidup nggak usah ngoyo. Yes. Tapi kalau belum berjalan harus ngoyo.
Bener ya Bang. Jadi memang ada saatnya Bang. Ada saatnya. Ada saatnya ngoyo, ada saatnya kita jangan ngoyo. 10 tahun lalu saya menjadi seorang gembel jalanan, tidur di jalanan, tidur di tempat sampah. Ya sekarang 10 tahun kemudian saya nggak tahu, dan akhirnya saya ya bisa kebelilah gubuk, bisa kebelilah mobil gitu loh. Walaupun nggak mobil-mobil kelas banget gitu loh, tapi kan kita bersyukur. Saya nggak punya mimpi, saya bisa beli mobil, saya bisa megang setir bulat. Saya bermimpi hanya sebagai dulunya mungkin nggak sih saya itu bisa seperti itu gitu. Nggak menyangka juga Bang ya? Tidak menyangka, tapi ya keniatan kita lah setiap hari yang selalu berjalan, mengikuti perjalanan itu ya dengan semangat kita lah. Sama satu lagi Bang, tadi yang saya ingat di awal tuh Bang. Apa tuh? Impian ya Bang. Ya impian tuh luar biasa sih. Makanya kita harus mempunyai, kalau ya kita balik lagi ya, kita goalnya itu mempunyai apa gitu, targetnya, blocking time ya. Jadi waktu itu jangan disia-siakan terus gitu. Jangan kelamaan lah. Jangan kelamaan. Kalau kalian bisa ini belum pernah tak buka ya buat teman-teman semua. Kalau untuk pengen menjadi orang sukses dengan masa muda, siap. Selagi waktu SMP mempunyai mempunyai keterampilan apa, itu tekuni. Itu pasti akan meledak. Tapi kalau ada juga, saya sering ngobrol sama teman-teman, bro, anak lu ntar mau dikuliahin sampai apa gitu. Saya menjawab, anak saya nggak saya kuliahin. Kenapa Bang? Anak si bro kuliah, siap. Nanti untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, oke? Benar. Ya, tapi kerja di perusahaan orang, ya. Siap. Paham ya? Paham Bang. Tapi kalau anak saya mungkin SMA paling mentok, akan saya langsung hajar di kehidupan yang benar, yang real. Kita kuliah kan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan orang dan mendapatkan posisi yang enak. Betul. Tapi kalau kita udah merintis, teman-teman kuliah, kamu kamu usaha. Siap Bang. Teman-teman kuliah 5 tahun, kamu usaha 5 tahun, kamu udah menjadi bos. Ya. Kamu udah bisa ngatur segala-galanya. Luar biasa. Jadi tidak perlu kuliah Bang? Kalau menurut saya, kan beda orang. Oh iya. Beda orang. Iya. Siap Bang. Kalau sudah mapan. Tapi tergantung, semuanya kembali ke diri masing-masing. Oh iya Bang, siap gitu. Bang. Ada juga yang saya harus kuliah setinggi-tingginya kan untuk karir kita seperti apa. Benar. Beda pandangan, beda sudut pandang aja ya Bang. Ujungnya sama aja bro, cari duit. Ya, cari duit ya. Gitu. Kalau saya ngomong, saya sekolah SMP aja nggak lulus. SMP aja nggak lulus. Tapi gimana caranya otak ini berpikir, otaknya biar nggak kayak anak SMP gitu. Ya. Siap. Berarti semuanya itu kehidupan real, bukan rekayasa. Kalau kita langsung terjun di kehidupan real, langsung praktek, itu pasti akan jadi. Tapi kalau cuman disayang-sayang sama orang tua, dimanja-manja sampai kuliah, dibeliin mobil, dibeliin apartemen, disuruh kos di yang tempat elit, ya nanti setelah bokapnya drop, meninggal, dia akan bingung, siapa yang ngasih nafkah saya? Karena kebiasaan dimanja itu ya Bang ya? Kebiasaan dimanja. Tuh. Hidup ini kan gantian bro. Siap. Waduh Bang Hardi, luar biasa banget nih ceritanya Abang nih. Nah jadi kita kembali lagi nih di usahanya Bang Hardi nih Bang. Jadi buat teman-teman Riz Channel nih Bang Hardi, ini kan inspirasinya sudah luar biasa banget nih Bang. Saya sampai speechless nih Bang dengerin Abang. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Bang ya. Terima kasih menjadi inspirasi buat teman-teman Riz Channel. Nah buat teman-teman Riz Channel nih Bang, kebetulan kan Bang Hardi ini usahanya di bagian otomotif interior mobil ya Bang? Yes. Nah buat teman-teman Riz Channel yang pengen ganti interior mobil, gimana caranya Bang? Boleh, kalian bisa dilihat di media sosial kami di Hardi Classic, di YouTube, di Instagram, ada semua, di berita-berita semuanya ada. Itu pasti tinggal telepon aja. Udah viral. Luar biasa nih Abang. Karena pekerjaan kita ini pekerjaan yang duitnya lebih. Kalau orang-orang duitnya nggak lebih, pasti nggak pasang jok mobil. Benar. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Berkah Bang. Barokah ya. Barokah. Waduh, Bang Hardi, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan semoga kisahnya bisa menginspirasi terutama anak-anak muda Indonesia. Amin. Sampai ketemu lagi di inspirasi berikutnya. Terus ikuti Riz Channel, Humble and Respect. See you guys.
Bang, makasih banyak ya Bang. Siap. Sukses selalu Bang. Amin.